Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 9 di sini akan membawakan materi dari bab 9 yang berjudul kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Namun sebelum memulai inti videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup kami. Yang pertama, Raihan Rizky Anda, saya sendiri, dan Fahmi Ahmad Faizun. Baik, untuk pemateri pertama saya persilakan Fahmi Ahmad Faizun. Baik, saya akan menyampaikan tentang kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Dalam masalah belajar dalam pembelajaran, pada siswa dan guru atau calon guru harus dapat memahami bahwa kondisi lingkungan siswa juga dapat menjadi sumber timbulnya masalah-masalah belajar. Guru dan calon guru dapat memotivasi belajar siswa dengan menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar dan hasil belajar yang diharapkan. Bagian A, pengertian masalah. Masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Masalah tentang belajar juga diartikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang dapat dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Kemudian, jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar di sekolah dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami. Pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. 3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. 4. Kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tanpa jera dan malas. Kelima, sikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Kemudian sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Menurut modul diagnostik kesulitan belajar dan pembelajaran remedial, beberapa ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya.
Kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin adanya murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian menunjukkan sikap yang kurang ajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Lanjut, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pembelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama dengan dan lain-lain sebagainya. Serta menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam mengalami situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal, dan lain sebagainya. Baik, kemudian faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Pertama, itu faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal. Faktor yang bersumber dari diri pribadi sendiri yaitu pertama, faktor psikologis. Psikologis itu ada 3, yaitu inteligensi, di mana siswa yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berinteligensi rendah. Kedua, bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Dan yang kedua, faktor fisiologis. Gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pembelajaran. Faktor eksternal. Faktor ini ada faktor lingkungan sekolah. Pertama, metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Kedua, hubungan guru dengan siswa dan siswa dengan siswa dalam proses pendidikan antar guru dengan siswa dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Ketiga, sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian faktor keluarga. Pertama, keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga, akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin akan terlambat datang, tidak dapat membeli peralatan sekolah, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah, dan sebagainya. Hubungan antar sesama anggota keluarga. Apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis seperti yang
orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, penaturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Ketiga, tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Kemudian faktor berikutnya itu faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Baik, bagian D, faktor-faktor penyebab munculnya masalah-masalah dalam pembelajaran. Para ahli seperti Cooney, Davis, dan Henderson tahun 1975 telah mengidentifikasikan beberapa faktor penyebab masalah pembelajaran, di antaranya yang pertama, faktor-faktor fisiologis. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan berkurangnya fungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Yang kedua, faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik, sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cermin masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab masalah belajar yang terkait dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung peserta didik tersebut untuk belajar sepenuh hati. Tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyaknya sarjana yang menganggur, masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum, ada orang tua yang selalu marah bila menonton TV setiap saat, ada juga yang tidak terbuka ataupun kekurangan atau kurang menyayangi anaknya dengan sepenuh hati dapat merupakan contoh untuk beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Bagian ketiga atau tiga, faktor kejiwaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati, emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena selalu gagal mempelajari mata pelajaran itu. Jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Bagian keempat atau yang keempat, faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Para guru harus meyakini bahwa setiap peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda. Ada peserta didik yang sangat sulit menghafal sesuatu, ada yang sangat lambat menguasai materi tertentu, ada juga yang tidak memiliki pengetahuan prasyarat, dan ada yang sangat sulit membayangkan atau bernalar. Yang kelima, faktor kependidikan. Faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkait dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan peserta didik, dan sekolah yang membiarkan peserta didik bolos tanpa ada sanksi tertentu merupakan contoh dari faktor penyebab masalah dan pada akhirnya menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Bagian E, masalah-masalah dalam pembelajaran. Masalah yang muncul dalam pembelajaran dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi guru. Guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. Penerapan tugas sebagai pengajar, pendidik, pelatih belum dapat berjalan optimal.
Guru mendapat kesulitan dalam menentukan dan mengidentifikasi materi esensial dan materi sulit. Komitmen, kinerja, dan keikhlasan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran belum sesuai harapan. Guru masih mengandalkan lembaran kegiatan peserta didik (LKS) yang dijual penerbit untuk pekerjaan rumah peserta didik karena kesulitan dalam mengembangkan LKS sendiri. Guru kesulitan menerapkan disiplin bagi peserta didik dalam belajar. Kemampuan guru masih kurang dalam mengelola laboratorium sehingga kesulitan menyajikan materi sains secara praktek. Guru kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. Dan yang terakhir, guru kesulitan membuat alat evaluasi belajar dan mengembangkan emotional spiritual question (ESQ). Baik, yang kedua dari segi kurikulum. Isi kurikulum yang padat menyulitkan guru untuk mencapai target yang hendak dicapai dan menerapkan pendidikan pada peserta didik sehingga menghambat kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Pelaksanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar cenderung pada ranah kognitif, sehingga ranah afektif dan psikomotor cenderung tidak diterapkan. Materi juga cenderung lebih tinggi untuk tingkat kemampuan peserta didik, serta kurikulum yang sering berubah membuat guru sulit menjalankannya di sekolah. Yang ketiga, dari segi peserta didik. Minat baca, motivasi belajar, dan daya nalar peserta didik relatif rendah. Kemandirian dan strategi belajar yang kurang baik, kurang efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar, aktivitas bertanya di kelas rendah, dan mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi. Dan yang keempat, dari segi manajerial. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains baik laboratorium maupun media. Pelatihan meningkat mutu guru belum merata, supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas belum optimal, dan kurangnya reward guru bagi guru yang kinerjanya baik ataupun sebaliknya. Dari yang kelima atau nomor 5, dari segi orang tua. Kurangnya perhatian orang tua, disiplin, kepedulian, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar di rumah. Kuatnya pengaruh televisi di rumah, sedangkan orang tua tidak dapat mencegahnya. Banyaknya orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya, dan tingginya harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya. Nomor 6, dari segi pemerintah. Kurang optimal perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. Adanya intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan, misalnya pengangkatan kepala sekolah. Yang ketujuh, dari lingkungan atau masyarakat. Lingkungan masyarakat kurang kondusif mendukung suasana belajar, kemampuan teknologi berpengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar peserta didik, pendidikan agama yang kurang memadai, dan yang terakhir, tidak aktifnya kegiatan organisasi di masyarakat yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Bagian F, upaya pengentasan masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapat bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Bentuk kesalahan yang paling pokok berupa salah pengertian, salah pemahaman, salah menafsirkan, dan tidak menguasai konsep-konsep dasar. Dengan memperbaiki kesalahan itu, maka siswa mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nomor 2, kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Siswa yang cepat dalam belajar mempunyai sisa waktu yang berlebih dalam belajar. Untuk itu, mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Di sekolah, sebagian siswa mungkin telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian lain mungkin belum. Di sisi lain, mungkin ada juga siswa yang semula motifnya amat kuat tetapi menjadi pudar. Tingkah laku seperti kurang bersemangat, jera, malas, bosan, dan sebagainya dapat dijadikan indikator kurang kuatnya motif atau motivasi dalam belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi siswa
dalam belajar. Prosedur yang dapat dilakukan menurut Prayitno adalah memperjelas tujuan belajar siswa sehingga siswa akan didorong untuk lebih giat belajar apabila ia mengetahui tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan dan minat siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang dan menyenangkan. Memberikan hadiah, ini merupakan penguatan dan hukuman bila perlu. Menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid, serta murid dengan murid, dan menghindari tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. Dan yang terakhir, melengkapi sumber dan peralatan pengajar. Nomor 4, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan yang belajar yang efektif, tetapi masih ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Bila siswa tidak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka dikhawatirkan siswa tersebut tidak mencapai hasil belajar yang baik. Prestasi belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha atau bahkan kerja keras. Nomor 5, layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan tatap muka ini, klien dapat menyampaikan masalah-masalah yang dirasakan pada konselor dan masalah itu bisa dicermati dan diupayakan pengentasannya melalui pembahasan dengan konselor. Bagian G, upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul dalam pembelajaran, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama dari segi guru. A. Guru harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 atau kompetensi profesional sosial dan personal sesuai Dikbud 1990. B. Guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media dan sumber pembelajaran, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah dan pemahaman prinsip-prinsip dan melakukan penelitian serta pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. Bagian C, guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru yang meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengembangkan dan menggunakan media serta mengembangkan ISQ. D. Guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Yang kedua dari segi siswa. Siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. B. Siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin. Dan C. Selektif dalam menggunakan teknologi. Nomor 3 dari segi kurikulum. Merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran: kognitif, afektif, psikomotor, bukan melakukan pergantian kurikulum tersebut. Yang keempat, dari segi manajerial, peningkatan kinerja manajerial dari segi sarana, prasarana, serta kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kelima, dari segi orang tua. Orang tua perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya dengan mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat anak sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Yang keenam, dari segi pemerintah, perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah, dan meminimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Dan yang ketujuh, dari segi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar seperti mengatur penggunaan internet untuk belajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang membangun kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, perilaku siswa dan lingkungan kelas mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai hal cara.
Pertimbangkan urutan instruksi tipikal di mana guru menyajikan informasi dan meminta siswa untuk mengarahkan perhatian mereka ke papan tulis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.